Inter Milan, sukses meraih kemenangan untuk selangkah lebih dekat menuju bintang kedua, usai mengalahkan Bologna di Liga Serie A pekan ke-28. Laga yang berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan La Beniamata. Gol tunggal Inter dicetak oleh Jan Aurel Bisek di babak pertama, tepatnya pada menit ke-37 setelah memanfaatkan umpan cantik dari Alessandro Bastoni. Dengan hasil tersebut maka pasukan Simone Inzaghi sukses membalaskan dendam mereka setelah disingkirkan Bologna di Coppa Italia musim ini. Selain itu, Inter juga hanya membutuhkan 15 poin lagi untuk dapat mengunci gelar Serie A yang ke-20. Nerazzurri saat ini berdiri kokoh di puncak klasemen dengan unggul 18 poin dari Juventus yang belum memainkan laga pekan ke-28. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengaku sangat senang dapat merayakan ulang tahun Nerazzurri yang ke-116 dengan kemenangan penting atas Bologna. Gol kemenangan Inter dicetak pada menit ke-37 lewat sundulan Jan Aurel Bisek, setelah memanfaatkan umpan silang dari Alessandro Bastoni. Hasil ini menjadi kemenangan ke-13 secara beruntun bagi Inter di semua kompetisi. Kami sangat bahagia bisa merayakan ulang tahun Inter dengan kemenangan yang sangat penting, ungkap Inzaghi seperti dilansir Football Italia. Melihat gol dari bek sayap ke bek sayap adalah hal yang normal, tetapi melihat bek tengah memberikan assist kepada bek tengah adalah hal yang sangat memuaskan bagi saya dan para staf saya. Para pemain melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi kami tahu masih ada 10 pertandingan lagi. Kami harus meluangkan waktu karena para pemain ini telah memberi saya kegembiraan, trofi dan kemenangan yang begitu panjang. Saya berhutang lebih dari 1 kali makan malam kepada mereka. Tidak mudah untuk menemukan hari di mana kita semua bisa pergi keluar bersama-sama, tetapi kita akan menemukan waktu yang tepat. Arnautovic mengeluhkan sesuatu, sedangkan Carlos Augusto mengalami masalah pada betisnya saat jeda istirahat. Kami berharap mereka berdua dapat segera kembali bersama kami. Tentang pertandingan berikutnya melawan Atletico Madrid di leg kedua 16 besar Liga Champions, Inzaghi mengatakan, Atletico adalah tim yang banyak berubah ketika mereka bermain di kandang dibandingkan saat tandang. Oleh sebab itu, kami akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena target kami adalah terus melaju di Liga Champions. Tutup sang pelatih. Bek legendaris Inter Milan, Marco Materazzi menilai bahwa Nerazzurri asuhan Simone Inzaghi bermain lebih bagus daripada skuad pemenang treble winner pada musim 2010. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Materazzi pertama-tama ditanya apakah Inter sudah memastikan diri meraih gelar Serie A musim ini. Saya sudah yakin sejak awal mengingat terlalu banyaknya kualitas dan keyakinan setelah final Liga Champions di Istanbul, ujar Materazzi seperti dilansir Football Italia. Jalan menuju bintang kedua sudah sangat jelas, sedangkan untuk Liga Champions segalanya lebih rumit dan tidak dapat diprediksi. Tetapi Inter telah menjadi sebuah mesin yang bisa menghadapi siapapun tanpa rasa takut. Para pemain dan Inzaghi telah menemukan kuncinya, di mana semua orang selalu gembira atas 1 gol yang mereka cetak. Ketika Arnautovic tidak bisa berbuat apa-apa hingga kemudian mencetak gol, maka para pemain cadangan menjadi heboh, dan hal itu tidak bisa dianggap remeh. Mereka semua sangat tulus dan kami memahami bahwa semuanya berjalan positif. Materazzi menyebut Arnautovic menjadi penghubung antara skuad treble dulu dan tim Inter sekarang. Ketika saya melihatnya di musim panas, saya hanya berkata jangan khawatir, dan kemudian dia tersenyum kepada saya. Materazzi kemudian ditanya tentang perbandingan antara performa Inter sekarang dengan timnya dulu saat memenangkan treble yang sangat bersejarah. Sejujurnya saya katakan mereka bermain lebih baik dari kami. Senang sekali bisa mengikuti mereka sehingga pujian harus diberikan kepada Inzaghi. Saya melihat ada diri saya di dalam diri Bastoni, sebagian dari fisiknya dan sebagian lagi dari cara dia bermain dengan kaki kiri. Tutup legenda Inter asal Italia tersebut. CEO Inter Milan, BP Marotta merasa bahwa Giovanni Fabian masih menjadi pemain Inter. Direktur Nerazzurri itu berbicara tentang masa depan pemain berusia 21 tahun tersebut menjelang pertandingan melawan Bologna.
Seperti diketahui, Inter menjual Fabian ke Bologna secara permanen di musim panas lalu, namun Nerazzurri masih memegang kendali penuh atas masa depan sang gelandang. Fabian praktis masih menjadi pemain Inter karena kami memegang klausul pembelian kembali, ujar Marotta seperti dilansir FC Internews. Kami bangga bahwa dia menunjukkan kualitasnya di Bologna, dan terserah padanya untuk membuktikan bahwa dia pantas berada di Inter. Tetapi saat ini kondisi untuk berpikir demikian sudah pasti ada. Kami sangat senang dengan apa yang dia lakukan. Kami tetap tenang dan tidak harus melaksanakan klausul tersebut di akhir musim. Kita akan melihat bagaimana keadaannya, apa yang terbaik untuk dia dan kami, tutup sang direktur. Dua pelatih asal Italia, Simone Inzaghi dan Thiago Motta akan saling berhadapan dalam laga antara Bologna versus Inter, di tengah minat dari klub-klub Premier League seperti Liverpool dan Manchester United. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan antara dua pelatih paling menarik di Serie A musim ini antara Inzaghi dan Motta. Inzaghi dirumorkan sebagai salah satu calon penerus Jurgen Klopp di Liverpool, meskipun laporan menegaskan bahwa mantan pelatih Lazio itu lebih memilih untuk bertahan di Inter. Sebaliknya, kontrak Thiago Motta di Bologna akan berakhir pada bulan Juni mendatang, di mana beberapa klub seperti Juventus, AC Milan dan Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut pahlawan treble Inter tersebut. Dengan demikian, laporan mencatat bahwa Liverpool dan MU akan menyaksikan langsung laga Inter menghadapi Bologna untuk memantau masing-masing pelatih yang mereka incar. Nerazzurri saat ini berdiri kokoh di puncak klasemen Serie A dengan keunggulan 15 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua. Sementara itu, Bologna secara mengejutkan terlibat dalam perebutan zona Liga Champions, dan saat ini berada di peringkat keempat klasemen. Dua pemain Inter Milan, Alexis Sanchez dan Valentin Carboni dilaporkan akan bersaing untuk memperebutkan posisi striker kelima pada musim depan. Seperti diketahui, Kapten Lautaro dan Marcus Thuram akan tetap menjadi duet striker kunci dalam formasi yang diterapkan pelatih Simone Inzaghi. Selain itu, Marco Arnautovic tampaknya akan bertahan setidaknya satu musim lagi di Appiano Gentile. Kemudian seperti yang kita ketahui, Mehdi Taremi akan bergabung dengan Inter secara gratis setelah menyelesaikan kontraknya dengan Porto di akhir musim. Meski skuad Inter hanya berisi 4 striker musim ini, namun manajemen klub ingin menambah satu striker lagi musim depan. Seperti dilansir FC Internews, yang menjelaskan keputusan tersebut dengan mengutip beberapa komitmen klub, terutama setelah diperluasnya format Liga Champions dan Piala Dunia antar klub mulai musim depan. Meski demikian, identitas penyerang kelima tersebut masih belum jelas hingga saat ini. Namun laporan memperkirakan bahwa Sanchez dan Carboni akan berduel untuk memperebutkan tempat tersisa. Ini akan menjadi pertarungan menarik antara pemain veteran yang hampir mencapai akhir karirnya, dan seorang pemain muda yang masih berusaha untuk membuat namanya terkenal. Sanchez memulai kampanye musim ini dengan sedikit lambat, namun dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan peluangnya untuk memperpanjang masa baktinya bersama klub. Di sisi lain, Carboni menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Monza. Pemain Argentina berusia 19 tahun itu kini mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di bawah asuhan pelatih Rafael Palladino. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin memperkirakan bahwa Yann Sommer akan tetap menjadi kiper utama Inter untuk musim depan. Sommer telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan di bawah mister gawang Inter. Kiper asal Swiss tersebut sudah mengoleksi 16 clean sheet dalam 26 penampilan di Serie A, dan hanya kebobolan 13 gol. Oleh karena itu, Biasin meyakini bahwa manajemen akan mempercayai Sommer sebagai starter setidaknya untuk satu musim lagi. Menurut saya, kiper utama Inter untuk musim depan tetaplah Sommer, ungkap sang jurnalis seperti dilansir FC Internews. Tetapi mengenai kiper cadangan, Inter kemungkinan akan mendatangkan profil yang sadar akan peran tersebut, dan nantinya bisa menjadi pilihan pertama. Nerazzurri kemungkinan besar akan mendatangkan kiper baru dari Amerika Selatan. Hal ini dapat membuat Inter mengakhiri masa kerja Emil Audero, yang sejauh ini baru mencatatkan 3 penampilan di semua kompetisi, namun belum mampu mencatatkan clean sheet.
Seperti diketahui, Inter merekrut Audero dari Sampdoria dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian di akhir musim, dengan biaya 7 juta euro. Jurnalis asal Italia, Luigi Garlando meyakini bahwa Inter akan mampu menembus kembali final Liga Champions musim ini. Menurut Garlando, Inter semakin kuat sejak kekalahan di babak final musim lalu, dan kini pasti mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Liga Champions. Pada final musim lalu, Manchester City dengan susah payah mengalahkan Inter. Pelatih Citizens, Pep Guardiola bahkan mengakui bahwa dirinya tidak ingin menonton ulang laga tersebut. Oleh sebab itu, meskipun Garlando mengatakan bahwa Man City berpeluang besar mempertahankan gelar, namun sang jurnalis menyebut bahwa Inter kini telah menjadi ancaman serius. Menurut saya, Man City layak menjadi favorit untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions, tetapi Inter menyadari bahwa mereka bisa melakukannya lagi di musim ini. Ungkap jurnalis Gazzetta dello Sport tersebut. Selain itu, keyakinan Nerazzurri kini semakin meningkat sejak final musim lalu. Mereka juga lebih kuat dengan adanya Thuram, serta Calhanoglu dan Lautaro menjadi lebih menentukan. Inter bisa kembali melaju ke final, namun mereka masih harus mengatasi tantangan berat melawan Atletico Madrid. Tutup sang jurnalis. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi membuktikan dirinya sebagai profil ideal bagi klub, berkat kepribadiannya yang sangat tenang. Mantan pelatih Lazio tersebut mendapat sorotan tajam di musim lalu, ketika Nerazzurri menjalani musim liga yang sulit untuk dilupakan. Namun ia mendapat dukungan dari manajemen dan para penggemar hingga akhirnya Inter menunjukkan penampilan yang sangat meyakinkan dari minggu ke minggu. Seperti dilansir FC Internews, yang menyoroti bahwa Inzaghi ternyata merupakan kebalikan dari Jose Mourinho yang hampir tidak pernah lepas dari kontroversi. Di awal musim, pelatih Juventus Max Allegri mencoba membuat keributan dengan beberapa komentar pedas di saat perburuan gelar sedang memanas. Meski demikian, Inzaghi tidak pernah menanggapi pelatih rivalnya tersebut mengenai sindiran terkait perampok dan pencuri, serta dengan analogi Djokovic Sinner. Inzaghi bersikeras untuk tetap tenang dan menjaga semua orang tetap fokus pada tujuan klub. Pada akhirnya, Bianconeri sendiri justru mengalami kekalahan dalam pertarungan langsung, sehingga tantangan gelar mereka pun kemudian hancur total. Inter kini memimpin klasemen Serie A dengan keunggulan 15 poin dan tentunya berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar Scudetto, yang sebagian berkat kerja keras Inzaghi. Kontrak Allenatore yang berasal dari Piacenza ini masih berlaku hingga Juni 2025. Namun pihak klub akan berusaha mempertahankan jasanya dalam jangka panjang, dikarenakan mereka menganggap Inzaghi sebagai sosok yang tepat untuk memulai siklus kemenangan di Appiano Gentile. Inter Milan dilaporkan akan memberikan bonus kepada skuadnya jika mampu mencapai perempat final Liga Champions ketika menghadapi Atletico Madrid. Menurut FC Internews, yang mengabarkan bahwa seluruh pemain Nerazzurri akan menerima total 2 juta euro jika bisa melaju ke babak berikutnya. Musim ini, Inter berharap bisa melangkah jauh di UCL seperti musim lalu, setelah unggul 1-0 di leg pertama atas Los Rojiblancos. Liga Champions bukan sekedar kompetisi bergengsi bagi Inter, namun juga merupakan peluang yang sangat menguntungkan secara finansial. Inter telah memperoleh 9,6 juta euro dari UEFA setelah mencapai babak sistem gugur, dan akan memperoleh 10,6 juta euro lagi jika mereka mampu melangkah ke perempat final. Oleh karena itu, pihak klub siap mengalokasikan sebesar 2 juta euro kepada para pemain dalam bentuk pembayaran bonus. Hal serupa juga akan dilakukan jika Nerazzurri mencapai semifinal hingga ke babak final.